Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, selamat pagi. Biarlah pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kegiatan kita mau dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat 1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan katakan seperti ini. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, nyanyian Asaf ini merupakan sebuah kesaksian di dalam kehidupannya ketika dia melihat bahwa apa yang menjadi harapan dia, apa yang menjadi angan-angan dia tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi oleh Bani Asaf ini. Nah, demikian juga seringkali di dalam kehidupan kita mungkin memiliki pengharapan di dalam masa depan kita, ya. Kita sudah melakukan yang terbaik, kita mungkin sudah berdoa kepada Tuhan. Tetapi kadangkala kenyataan yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan pengharapan yang mungkin kita inginkan dalam kehidupan kita ini. Nah, ketika kita menghadapi keadaan situasi yang seperti ini, maka seringkali respon yang terjadi adalah mungkin kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, ya. Bahkan mungkin kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Karena kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah dekat dengan Tuhan. Tetapi apa yang kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Mungkin saat ini, ya, kita sedang menghadapi sakit, ya. Kita berpikir bahwa, saya kan sudah setia kepada Tuhan, saya kan sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa saya harus diberikan sakit ini? Atau mungkin kita menghadapi masalah kekurangan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita menghadapi situasi di mana pengharapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang pertama yang harus kita lakukan, mari kita mau belajar untuk kita mau tetap senantiasa menenangkan hati kita, atau kita mau introspeksi diri kita. Di dalam ayat yang ke-17 di dalam Mazmur 73 tadi, firman Tuhan katakan seperti ini. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24 dikatakan juga seperti ini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah, ini yang dikerjakan oleh Bani Asaf ini. Ketika dia melihat kenyataan yang dia hadapi, ya, di mana dia melihat orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka menikmati, ya, sepertinya menikmati kehidupan yang lebih baik daripada apa yang dialami oleh Bani Asaf ini. Padahal kita tahu Bani Asaf ini adalah seseorang yang mau senantiasa dekat dengan Tuhan, senantiasa hidupnya mempermuliakan Tuhan. Tetapi kenyataannya apa yang dihadapi oleh Bani Asaf ini sangat berbeda dengan apa yang dihadapi oleh orang-orang fasik ini. Mereka melihat sepertinya orang fasik ini jauh lebih enak hidupnya. Tetapi ketika Bani Asaf ini mulai menenangkan dirinya, mulai mengintrospeksi keadaan hidupnya, maka dia tahu bahwa di balik semuanya itu, ya, Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah yang dia terima daripada orang-orang fasik ini. Ya, orang fasik pada akhirnya adalah menuju kepada kebinasaan. Tetapi dikatakan bahwa ketika dia mempercayai Tuhan, ketika dia dekat dengan Tuhan, Tuhan itu akan mengangkat dia dan dia akan mengalami kemuliaan daripada Tuhan.
Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi situasi sepertinya ya harapan kita itu tidak sesuai dengan kenyataan, mari jangan kita tergesa-gesa untuk menghakimi Tuhan. Jangan kita tergesa-gesa untuk menyalahkan orang lain. Tetapi biarlah kita mau tetap senantiasa dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu pada akhirnya Tuhan akan mengangkat kita kepada kemuliaan. Hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan ini? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ya, bahwa kita harus mencoba untuk memahami kehendak Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan bahwa rancangan kita tidak sama dengan rancangan Tuhan. Jalan kita tidak sama dengan jalan Tuhan. Artinya jangan kita memaksakan kehendak kita, jangan kita memaksakan keinginan kita, tetapi izinkan kehendak Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika Yesus menghadapi situasi yang sulit dalam hidupnya, bisa saja dia memaksakan kehendaknya. Tetapi di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39 dikatakan bahwa bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita yang kita paksakan untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan ketika kehendak Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, pasti hal yang ketiga kita akan mengalami yang namanya rencana Tuhan yang indah atas kehidupan kita. Makanya di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36 dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Ayat yang ke-36 firman Tuhan katakan seperti ini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, inilah cara kerja Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah daripada apa yang mungkin kita inginkan, apa yang mungkin kita harapkan di dalam kehidupan kita. Ya, kita belajar dari apa yang dialami oleh Yusuf. Ya, sepertinya Yusuf seorang yang kayaknya nggak mungkin dia bisa menjadi orang yang berhasil. Ya, dari awal dia dibenci oleh saudara-saudaranya, berusaha untuk disingkirkan. Ya, tetapi ketika dia mau berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan, Tuhan bawa Yusuf kepada kemuliaan. Demikian juga dengan Esther, ya. Gak mungkin Esther itu bisa menjadi seorang ratu. Dia orang asing, ya. Dia bangsa asing. Tetapi inilah jalannya Tuhan. Ketika kita mau berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, kita mau berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, maka yakinilah bahwa rancangan Tuhan itu akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu akan membawa satu keindahan dalam kehidupan kita. Makanya ada satu pujian katakan, indah rencanamu Tuhan, walau aku tidak mengerti. Ya, dikatakan walau aku tidak mengerti, tetapi ketika kita mau berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini sama-sama memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat pagi hari ini kami mengucap syukur, kami tetap senantiasa berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada semuanya oleh karena anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kadangkala mungkin apa yang kami alami itu tidak sesuai dengan keinginan kami, tidak sesuai dengan pengharapan kami. Tetapi biarlah kami tetap senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kami tetap senantiasa berjalan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Sehingga kami boleh alami kemuliaan Tuhan itu Engkau nyatakan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan.
Pagi ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami di tengah masa yang sulit ini Tuhan. Tuhan tetap senantiasa tolong bangsa dan negara kami ini Tuhan. Para pemimpin bangsa yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin bangsa ini, beri hikmat, akal budi yang daripada Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin bangsa kami ini boleh menetapkan setiap keputusan-keputusan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Saat ini juga kami berdoa buat bangsa Indonesia ini Tuhan, ketika menghadapi masa yang sulit pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau tetap senantiasa tolong beri kekuatan iman bagi setiap khususnya umat-umat Tuhan yang ada, untuk mereka tetap senantiasa bersandar, untuk mereka tetap senantiasa berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan keadaan bangsa dan negara kami ketika kami mau tetap senantiasa berharap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih. Pagi ini sebelum kami melangkah, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tubuh jiwa roh kami senantiasa ada di dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.